Salam sejahtera bagi kita semua penggemar dunia catur. Bagaimana keadaan Anda sekarang? Apakah baik-baik saja? Banyak yang berkata di channel ini, bagaimana menghadapi lawan yang suka bermain tertutup master. Dalam video ini saya akan memberikan pemahaman untuk Anda ketahui. Permainan tertutup sering diiringi dengan lawan memberikan sinyal untuk bermain fianchetto, seperti kita lihat di atas. Modern defense dan open defense juga membawa permainan tertutup. Jika Anda bermain buah putih, cenderung Anda harus membuka permainan di sisi raja atau di sayap menteri. Kuncinya Anda harus mengunci pusat jika lawan mengetahui trik bermain tertutup. Biar saya berikan cara memahami poin tersebut. Sudah sekian kalinya saya katakan jika lawan bermain fianchetto, besar kemungkinan kita bermain di fail H. Jika lawan melakukan fianchetto di sayap menteri, juga sebaliknya cenderung kemungkinan besar kita bermain di fail A. Jawaban kuda F3, langkah yang lazim, atau juga kuda naik ke C3. Dan bidak C4, justru dengan lawan bermain fianchetto, sangat positif bagi kita karena sangat minim untuk kita melakukan kesalahan. Bahkan jawaban bidak H4, langsung mendoprak sayap raja menjadi langkah misterius, yang belum banyak mengetahuinya. 4 jawaban itu bisa Anda pilih menurut kemampuan Anda. Jika Anda masih pemain kelas ikan mujair, saya rekomendasikan Anda memilih jawaban kuda ke F3. Namun, jika Anda sering mengikuti pelajaran di channel ini, jawaban bidak H4 untuk pengikut channel ini, saya rekomendasikan karena sudah sekian kalinya saya paparkan hal ini. Jika hitam memilih kuda ke F6, kurasa ini sangatlah terlalu konyol, dan mungkin juga lawan tidak akan melanjutkan hal itu, karena melihat jawaban selanjutnya bidak E5. Nah, jika lawan ingin membuka permainan seperti bidak C5, ingin bermain diagonal panjang, tidak perlu panik, kita terima tantangan lawan. Sebelum kita masuk terlalu jauh, jawaban bidak D5 sangat baik mengontrol setrum. Sebaliknya Anda di sini harus mengunci pusat dengan menolak tawaran lawan, memajukan pion. Bidak C4, kuda ke F3, ini adalah jalan yang harus ditempuh oleh untuk menghadapi jawaban bidak H4. Perbedaan di sini, pion ke C5, Anda tidak bisa lagi mengunci pusat, seperti mendorong pion itu ke D5, karena permasalahannya tetap gajah fianchetto lawan juga akan terbuka. Perlu Anda timbang hal ini, harus menerima pion makan, walaupun kita berkata ada jawaban menteri skat, cukup dengan pion C3, setelah menteri makan pion. Ada yang berbeda setelah kita mendorong pion H maju, dari sini mungkin lawan berpikir, kalau dia lagi berhadapan sama mafia neraka. Sekarang hitam berada dalam situasi yang memerlukan kalkulasi tinggi. Namun, jika dia makan pion itu, tentu akan kita lanjutkan benteng makan, di mana membidik posisi menteri, akibatnya akan merusak struktur pion-pion hitam. Kita akan periksa satu persatu jawaban dari hitam. Jika kuda naik ke C6, pion itu terus maju setelah gajah menghindari ancaman pion, dan itu menjadi duri dalam tenggorokan. Disusul kuda A3, mengincar kotak lemah hitam di C7. Bidak E6 ingin membuka jalan bagi gajah gelap, gajah naik ke F4. Kalau kita lihat untuk sementara ini, tidak ada yang berbahaya, namun hitam berada dalam situasi kesulitan. Contoh jika bidak ke D5, ada kuda B5 memaksa kuda F3, dan langkah selanjutnya benteng jatuh secara cuma-cuma. Kalau sudah begini jelas ini sudah langkah menyerah. Emang sudah sulit, walaupun hitam mencegah hal itu seperti kuda blok. Kembali kuda mengincar kotak C7. Jika hitam inisiatif mencoba mengusir kuda, ada bidak B5, memaksa menteri harus melangkah, dan disusul gajah makan kuda, tempo membidik kastel di H8. Jalan alternatif dari hitam diwajibkan bidak F6, mensupport kuda di E5, setelah kuda F3, barulah hitam diizinkan mengusir kuda, gajah menyerang menteri, mengambil tempo menjadikan menteri hitam itu menjadi tameng. Walaupun ada untuk sementara ini pertukaran kuda, kembali kuda menyerang menteri, tempo menghindari ancaman. Sekarang permasalahannya susunan struktur pion-pion hitam mengalami kerusakan di bagian mesin. Apa pion di kotak H6 akan mempersulit situasi pergerakan buah hitam. Mohon disimak dan dipahami. Sekarang kita coba opsi terbaik dari hitam.
tidak memilih kuda C6, karena pantang bagi seorang pencatur terlalu berharap agar lawan melakukan kesalahan. Coba kita lihat kuda F6, tempo membidik pion E4, kembali bidak H, maju menyerang gajah, memaksa gajah ke F8. Setelah kita melihat situasi gajah yang sudah terkarantina, sudah bisa kita melepaskan satu pion, untuk mengincar kotak C7, dengan kuda A3, emang kuda makan pion langsung ada ancaman skatmat, gajah berbalik menyerang menteri, memaksa menteri harus menghindari ancaman gajah. Kuda berkembang ke F3, jika bidak E6, kuda kembali naik ke B5, jika hitam berniat mengusir kuda, kuda menyerang menteri, jalan satu-satunya dari hitam harus merelakan menteri itu jatuh, seperti bidak tangkap kuda, tentu kuda ambil menteri. Jelas kalau sudah begini, sangat tidak menyenangkan bagi buah hitam, mungkin ada saudara kita, yang sedikit meragukan, menteri itu masih bisa menghindari ancaman kuda master. Hasilnya sama saja, setelah kuda makan pion, kembali menyerang menteri, di mana ada ancaman kembali pada kotak C7, suasana ini justru semakin mempersulit situasi. Jika menteri D5, juga langkah selanjutnya menteri hitam akan jatuh, sehingga dalilnya apapun jawaban dari hitam, dipastikan menteri itu akan tamat. Jadi jalan alternatif dari hitam, agar bisa memperpanjang nafas, diwajibkan bidak B6, memberi ruang bagi menteri. Ada kuda E5, kembali untuk sekian kalinya menteri itu kita jadikan tameng, setelah B7, gajah berkembang ke D3. Jika hitam berpikir untuk mendapatkan ruang, dengan bidak D5, gajah makan kuda, disusul gajah G5 menciptakan ancaman skatmat. Tanda kiamat sudah muncul, apapun jawaban dari hitam, jelas dia akan terkena sendok aspal beton. Jangankan saya untuk pemain kelas ikan mujair aja pun, sudah paham situasi sekarang, karena kita bukan anak kecil lagi kawan. Kita coba periksa pilihan terbaik dari hitam, dengan memindahkan menteri ke A5, juga kembali untuk sekian kalinya menyerang menteri. Setelah menteri menghindari ancaman, menteri menyerang posisi kuda. Tentu hitam tidak memiliki pilihan, terkecuali kuda kembali ke F6, gajah menyerang menteri, kembali untuk sekian kalinya kita menjadikan menteri itu menjadi tawanan. Makanya saya larang keras, untuk tidak memajukan menteri di awal permainan, terkecuali kalau keadaan terpaksa, atau ada keuntungan di balik hal tersebut. Karena itu justru dijadikan bulan-bulanan, untuk kita mendapatkan tempo mengembangkan perwira. Jalan satu-satunya dari hitam diwajibkan bidak maju, mencegah ancaman, lalu kuda makan pion, karena melihat kuda di F6. Setelah bidak makan, menteri makan kuda, tempo membidik kastel, hitam hanya memiliki satu pilihan, untuk mencegah hal itu, dengan menawarkan pertukaran menteri. Setelah terjadi serangkaian langkah, keuntungannya, sekarang kita akan mendapatkan pion di kotak D6. Karena hitam tidak dapat membendung hal itu diwajibkan harus jatuh, apalagi kita memiliki pion di kotak H6, yang menjadi bumerang bagi orang kulit hitam. Nah, di posisi ini selain jawaban bidak ke D5 opsi terbaik dari putih, mengontrol pusat, jika bidak terlebih dahulu mencegah laju pion H, juga pilihan terbaik. Dengan jawaban dari putih yang ini, akan terjadi pertumpahan darah ke depan, semisalnya bidak C4, dan hitam C5. Nah, ada yang berbeda sekarang, di mana hitam telah mengunci sayap raja untuk kita bermain di fail H. Sekarang Anda tolak tawaran hitam untuk menangkap pion di C5, dengan memajukan pion, bidak D6, mengontrol pusat, kuda berkembang ke F3. Setelah F6, C3, menteri C2 menghindari pining dari gajah. Walaupun kita berkata tapi ada kelanjutan gajah makan. Walaupun sekarang kita mengatakan tapi kita memiliki pion lemah. Namun, dalilnya kita akan mendorong pion itu untuk mendoprak sayap raja. Tapi selalu memperhatikan sisi yang lain, jangan terlalu fokus dalam satu titik tersebut. Contoh, hitam rokade, gajah naik, memposisikan gajah di tempat yang aktif, kuda D7, bidak maju ke F4, mempersempit pergerakan hitam. Bidak A6, ingin membuka fail B, selalulah kontrol jawaban dari lawan, seperti bidak A4, mencegah hitam memanfaatkan kotak B5, untuk membuka sayap menteri. Jika Anda mengabaikan hal kecil seperti ini, hitam dapat bermain di sayap menteri,
Apalagi kita telah membuka permainan, sangat sensitif jika hitam masuk di wilayah perkarangan kita. Kita lanjutkan benteng B8, memaksa membuka fail B, menteri ke E2, menambah tekanan di setrum, menteri A5, dan diwajibkan rokade di sayap raja. Setelah menteri kembali ke C7, karena melihat kita telah melakukan rokade, percuma juga menteri itu ada di kotak A5. Raja H1, membuka peluang bagi kastel ke fail G. Setelah B6, pion F5, kuda E5, gajah menambah tekanan, suasana hitam benar-benar terjepit tidak dapat melaksanakan sesuatu. Hitam hanya memiliki jalan alternatif dengan mendorong pion ke B5, lalu menukarkan benteng itu dengan kuda, namun hal itu juga akan membuat hitam kalah material. Kalaupun kita mencoba jawaban yang lain seperti langkah yang lain benteng E8, akan dilanjutkan pion makan G6, setelah kuda makan, terus pion F maju. Setelah di posisi ini sudah tidak bisa dibungkiri hitam dipaksa untuk mendorong pion ke B5, tentu pion tangkap, dan ke depan diwajibkan hitam harus menukarkan benteng dengan kuda. Inilah yang saya maksudkan, hanya itu jalan yang bisa ditempuh oleh hitam. Tapi di sisi yang lain dia harus kalah material, sehingga sudah serba salah. Nah, kalaupun kita berkata kenapa harus menempuh perjalanan itu kan, masih ada jawaban yang lain. Kita coba contoh, bidak E6, ingin membebaskan dari tekanan, tentu bidak makan, setelah hitam tangkap kembali, disusul F5, menyerang kuda. Setelah bidak makan, ada kuda makan gajah, setelah kembali hitam tangkap, kastel G1 menekan kuda, gajah makan kuda. Setelah benteng mensupport kuda, gajah makan pion, kembali menambah tekanan dengan kuda, menteri F7, menambah perlindungan terhadap kuda. Sudah jelas langkah selanjutnya hitam akan diekspor ke neraka, karena langkah selanjutnya kuda akan kiamat. Nah, semakin mempersulit situasi jika hitam di sini tidak menangkap pion G6 dengan kuda, karena berpikir dia mengalami struktur pion-pion rusak dengan bidak makan G6. Justru membuat kotak E6 dapat digunakan oleh gajah Transkat, memaksa raja melangkah, disusul pion F maju. Kuda F6 adalah langkah paksaan, namun juga serba salah setelah kita menangkap kuda, justru hitam kalah material tanpa perlawanan. Mungkin ada saudara kita yang meragukan, kenapa tidak kuda E5 ke G4, sehingga dapat menghindari ancaman pion. Namun, ada kelanjutan pion terus maju, di mana hitam semakin tidak dapat bergerak, raja H8, bidak makan, benteng F8, dan pion E5. Setelah pion makan, kastel F5, sekarang hitam tidak memiliki opsi terbaik terkecuali semua hanya langkah paksaan. Contoh seperti kuda H7, tentu ini juga sudah langkah bunuh diri kawan. Yang kedua, walaupun kita bicara benteng D8, kastel F1, kastel E6, gajah makan kuda, pion makan gajah, menteri makan kuda, setelah bidak makan menteri. Skat. Raja melangkah, benteng kembali skat, raja makan pion, dan hitam tereksekusi mati di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu kawan, saya ucapkan terima kasih bagi yang telah mendukung privasi kami. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang diucapkan kurang berkenan di hati saudara. Jangan lupa untuk meninggalkan bekas jempol manisnya di bawah layar handphone.